Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan saya Sigit Deso. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini ada beberapa kasus, terutama yang saat ini saya lakukan adalah penanganan sapi ambruk. Kali ini saya mencoba untuk mengkatrol sapi dengan alat yang sudah ada. Alat ini saya pakai di bagian kaki belakang dengan mengangkat kaki belakang, ditautkan pada kokse di kanan kirinya, itu berkoksenya. Sapi tersebut sudah ambruk selama beberapa hari, sehingga kita putuskan untuk melakukan katrol. Penyebab sapi ambruk itu bermacam-macam, sehingga penanganannya pun akan berbeda-beda. Bila sapi atau dengan diagnosa misalnya kekurangan kalsium, maka penanganannya adalah dengan melakukan pengobatan dengan menggunakan kalsium, bisa diberikan secara intravena dan sebagian diberikan secara subkutan. Pada kondisi Down-Cow syndrome atau sindrom sapi ambruk yang kita lakukan ini, penyebabnya memang bukan karena kekurangan kalsium, sehingga dilakukan terapi yang berbeda. Tingkat kesembuhan untuk sapi-sapi yang ambruk akan berbeda-beda tergantung dari penyebabnya ataupun tergantung dari kondisi sapi, sehingga kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan kalau kita lihat memang tingkat keberhasilan untuk sapi yang tidak diketahui penyebabnya hanya sekitar 50%. Dan bisa menjadi infausta bila penyebabnya itu di bagian alat gerak, misalnya terjadi dislokasi atau juga karena patah tulang. Sapi yang dikatrol ini dimaksudkan untuk membantu mempermudah sapi untuk berdiri, sehingga kaki belakang terangkat. Dengan terangkatnya kaki belakang akan memperlancar peredaran darah di bagian kaki, terutama kaki depan maupun kaki belakang, dan saraf-saraf akan kembali pulih beberapa waktu setelah dilakukan pengkatrolan. Jadi pengkatrolan ini hanya dilakukan selama beberapa jam saja, kemudian diturunkan lagi atau dilepas lagi. Kemudian beberapa waktu, misalnya pagi, kemudian sorenya dilakukan pengontrolan lagi. Begitu seterusnya setiap hari sampai sapi benar-benar bisa berdiri sendiri. Selain pengobatan dan pengkatrolan, juga dilakukan penghangatan atau pemijatan di area-area alat gerak di kaki depan maupun kaki belakang. Difokuskan juga ke kaki belakang dengan menggunakan penghangat macam-macam. Apabila ada misalnya pakai parutan jahe atau pakai parem, atau juga bisa pakai geliga cair atau produk-produk lain yang sebagai penghangat, dilakukan rutin setiap hari. Untuk tujuannya adalah untuk merangsang muskulus atau otot-otot apapun saraf agar bisa kembali normal. Ini adalah kasus kedua di mana sapi dalam kondisi bunting. Kita lakukan pengobatan untuk sarafnya, juga kita kasih injeksi ADE. Di samping itu kita sarankan tetap untuk membolak-balik di bagian belakang kaki belakang agar saraf maupun muskulus atau otot-otot di bagian kaki tidak kaku dan peredaran darah lancar, sehingga sapi dipacu untuk bisa segera berdiri. Di samping itu, kesiapan tempat yang digunakan tidak boleh tempatnya itu licin, sehingga paling bagus ditempatkan
di tanah yang dikasih rapen, atau juga bisa di kandang yang tidak terlalu licin tetapi tetap dikasih rapen atau alas kandang, sehingga pada sapi yang ingin berusaha untuk bisa berdiri tidak akan terpeleset yang akan memudahkan kesembuhan lebih cepat. Terapi pijatan dan penghangat di bagian alat gerak baik depan maupun belakang mutlak harus dilakukan. Pada kondisi bunting ini, pengobatan diberikan dengan obat yang aman untuk sapi dan untuk pedetnya. Setelah dilakukan terapi seperti yang saya utarakan tadi, ini sapi sudah bisa berdiri dan normal kembali setelah 6 hari.